Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadarin wa iradati. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Bersalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di dalam kesyukuran, yakni selalu mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya melalui al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh dan melakukan kebaikan dan mencegah diri dan orang lain untuk melakukan kemungkaran. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan, guru sepanjang sejarah peradaban Islam. Semoga kita diistiqomahkan hati kita untuk senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan. Kelak di padang mahsyar kita berharap diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jami'ah Thayyibah, pada kesempatan kali ini biasanya kita itu, kalau saya menjadi pengganti di sini, membahas tentang salat berjamaah. Ya, sudah 3 kali ya dibahas terkait dengan salat berjamaah. Untuk saat ini kita beralih ya kepada pandangan kita dan upaya kita melihat kondisi yang fenomenal saat sekarang ini yang terjadi, yaitu perayaan ulang tahun atau tahun baru. Bagaimana kita menyikapi hal ini sehingga kita tidak terperangkap dalam sebuah kejahatan ataupun maksiat, dan bagaimana upaya kita untuk selalu waspada tentang keturunan dan penerus kita. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau tahun baru dalam Islam kita sama-sama tahu, yaitu Hijriyah 1 Muharram. Tapi tahun baru dalam Masehi itu bukan produk dari Islam. Karena produk ini sudah disepakati di negara kita
maka mau tidak mau kita harus ikut di dalamnya. Bagaimana hukumnya? Mubah, boleh-boleh saja. Toh juga kita sudah tidak asing lagi dengan kalender Masehi. Pasti saya tanya, ada yang tahu enggak tanggal lahirnya yang bulan Hijriah? Saya tanya nih, jangan satu-satu ya. Jawab masing-masing aja. Kalau saya nggak tercatat oleh bapak saya. Tapi kalau diurut ketemu insya Allah. Nah, ya, nggak ada. Adapun mungkin nggak berapa persen lah ya. Karena memang itu sudah tersosialisasi dalam kehidupan kita bernegara. Karena kita bukan negara Islam. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi yang permasalahan besarnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh ajaran Islam atau syariat Islam dalam hal merayakan tahun baru. Saya pernah mendapat pengalaman. Tetangga saya, kalau malam tahun baru itu, pintu rumah, jendela, semua terbuka, tidak boleh ditutup. Kalau saya karena tetangganya, saya tutup aja, kan gitu ya. Tidak. Dan seisi rumah nggak boleh ada yang tidur satupun. Suntuk sampai pagi. Nah ini kepercayaan. Maka saya juga heran. Saya bertanya kepada beliau, kenapa pintu rumah dan jendela tidak ditutup semalaman bunda? Saya dengar juga pada nggak tidur ya, begadangnya. Itulah kira-kira, pura-pura kita tidak mengerti lah. Iya, memang kepercayaannya dia. Kalau umpamanya tahun baru itu, jadi rezeki itu katanya keberkahan itu akan turun di awal tahun untuk setahun. Jadi kalau ada pintu rumah, jendela yang ketutup, keberkahan tahun baru tidak masuk. Maka dengan sebab itu dibuka-bukain. Satu. Itu masalah jendela yang tertutup dan terbuka. Terus kok nggak tidur? Nah, kalau tidur itu, kalau ketika kita tidur, keberkahannya itu datang, kita lagi tidur, dia pergi lagi kita nggak dapat. Nah ini sesuatu hal yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan syariat Islam. Ini dikategorikan sebagai syirik karena mempercayai dengan satu ciptaan Allah, yaitu masa yang akan memberi dampak positif dan negatif dalam kehidupannya, bukan karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau subuh itu pasti kesiangan, karena selama-lama suntuk tidak tidur. Dan itu kenyataannya terjadi itu. Ya. Sepi. Tadi pagi saya sengaja jalan. Nah, ini fenomena yang terjadi. Ini tahun baru siapa yang merayakan siapa? Masalahnya di situ kan. Kalau tahun baru Islam,
kita orang Islam, kita rayakan, is okay, tidak ada masalah. Perayaannya juga pun paling diisi dengan tablik akbar, sesuailah, kan gitu ya. Ini yang paling parah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tadi tahun baru siapa? Kemudian yang merayakan semuanya kebanyakan orang muslim. Mungkin bahkan barangkali orang yang non itu tidak merayakan. Nah, ini kan satu dilema buat kita. Maka dengan demikian, ketika saya mengisi kajian dalam sebuah kajian Ahad subuh kemarin, seorang jamaah bertanya tentang ini. Bagaimana menurut Ustadz solusi yang tepat untuk meminimalisasi dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin yang doyan merayakan tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari syariat Islam. Kalau bakar jagung kan malam Jumat bisa, kasihkan ke orang bersedekah, tidak ada masalah. Bakar sate malam Jumat juga boleh aja, mubah, boleh saja. Kenapa harus malam tahun baru? Kan pertanyaan itu muncul kan? Malam Sabtu, malam apa lagi? Pokoknya setiap malam bakar-bakar aja tidak ada masalah. Kasih ke orang, sedekahin. Nah ini kan ada sesuatu. Nah jadi pertanyaan ini muncul. Maka saya secara pribadi menjawab. Karena memang kondisi ini sudah terstruktural dalam sebuah negara kita, yang dipakai adalah tahun Masehi dalam penanggalan, maka ini harus melibatkan instansi-instansi yang terkait. Kalau yang terasa terusik kaum muslimin, maka yang berkewajiban adalah Kementerian Agama. Ya harus ya. Di bawah Kementerian Agama ada ormas Islam. Maksudnya adalah MUI membuat satu formasi ataupun satu kebijakan untuk menangani hal-hal seperti ini, sehingga tidak banyak kepenyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaum muslimin. Nah ini yang disebut dengan kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, menyuruh manusia berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat kemungkaran. Dan ini kan seolah-olah dibiarkan. Jadi harus turun tangan. Dari dulu mah para kiai, para ustadz bahkan ada yang mengharamkan peringatan ini, Pak. Tapi tiap tahun fenomenanya selalu terjadi. Nah, masalahnya di mana? Kan gitu pertanyaannya. Maka kita sebagai kepala keluarga mulai dari dini minta tolong untuk diberikan edukasi kepada anak-anak kita. Mulai dari dini. Nah itu jalan terampuh. Sehingga penanaman nilai-nilai seperti ini sudah terjadi edukasinya sejak dini. Sehingga mereka nanti sampai masa-masa mendatang teringat dan faham terkait dengan itu. Kalau udah punya cucu, ada menantu. Nah, menantu juga dikasih tahu bahwasanya seperti ini dan seperti ini. Ya, kalau enggak, pemahaman ini ya terus terjadi karena lingkungan juga yang mempengaruhi. Kalau kita biarkan lingkungan yang mendominasi kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita, maka ini akan terjadi kerusakan generasi di masa mendatang. Maka orang tua perlu berperan untuk memberikan pemahaman. Karena mau nggak mau perintah Allah di dalam surat At-Tahrim
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, itu yang pertama. Hindarkanlah diri Anda sendiri. Nah, antum kita ini harus mempunyai kapasitas keilmuan. Jadi kita harus memiliki ilmu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Maka pemahaman ini perlu dikasih tahu kepada anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau dari sejak dini kita sudah mengedukasi kepada anak-anak kita, menantu-menantu kita, agar tidak terlalu euforia dalam konteks merayakan tahun baru, insya Allah kedepannya mereka mempunyai aturan ataupun landasan-landasan yang disertai dengan argumentasi-argumentasi syariah. Karena ini bukan produk Islam, maka orang Islam tidak boleh ikut-ikutan hal-hal apapun yang di luar aturan Islam. Maka sebahagian para ulama memberikan dalil bahwa mencontoh perbuatan satu kaum, maka yang mencontoh digolongkan kepada satu kaum tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia digolongkan dengan mereka. Dulu ketika Rasulullah nyampai ke Madinah, melihat kaum Ansar Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Ya, berpuasa di 10 Muharram. Maka Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram. Maka biar tidak sama dengan orang Yahudi, orang Islam harus mempuasakan hari sebelumnya atau hari setelahnya, 9, 10 atau 10, 11. Nah, ini dalil tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi atau orang-orang yang di luar Islam. Kalau tidak, kita akan diserupakan dengan mereka. Bapak yang dimuliakan Allah, karena kondisi kita sudah seperti ini, sebelum kita sudah lahir juga ke Indonesia, sudah terpola kehidupan kita menggunakan kalender Masehi, maka apa boleh buat, kita ikut saja. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak, lahirnya tanggal berapa, Pak? 1 Muharram. Orang pada kaget ya. 10 Zulhijjah. Tahun segini gitu ya. Kaget. Tadi tidak terbiasa. Jadi hal yang terbiasa biar tidak memudaratkan orang lain pula, dan administrasi kita juga di kepengurusan dimanapun biar berlancar lancar dan tidak ada kendala. Darurah, daruratlah ya, dihukumkan darurat ya, merepotkan. Jadi insya Allah mubah, boleh-boleh saja. Baik, berarti kita sudah melanjutkan apa yang sudah ada di negara kita untuk menggunakan kalender Masehi. Hukumnya boleh. Ya, tidak ada masalah. Nah, berikutnya, kalaulah kita mengatakan tahun 2023 itu sudah berlalu, tahun 2024 akan kita lalui.
Maka perlu kita merefleksikan diri, mengintrospeksi diri, bermuhasabah, sehingga tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2023. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bapak yang dimuliakan Allah, sehingga kita jangan salah melangkah. Ya, sehingga kita jangan salah melangkah dalam kehidupan yang fana, yang sebentar ini. Karena kehidupan abadi kelak di padang mahsyar, tempat kita sebenarnya untuk mengharungi kehidupan abadi kita. Jangan sampai kita kecewa kelak di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 berfirman sebagai bahan renungan kita, bahan evaluasi kita, sehingga kita bisa menata kehidupan lebih baik di masa mendatang. Mas, lihat-lihat dong ke belakang masa lalunya. Kalau lihat ke belakang, Pak, bisa naprak saya, gitu ya. Sebenarnya tidak. Merefleksi ke belakang itu mengevaluasi. Kira-kira 2023 ibadah kita sampai seberapa? Ya, kebaikan yang kita tanam itu sudah berapa banyak? Sehingga di tahun-tahun berikutnya kita akan memperbaiki bila mana ada yang perlu diperbaiki. Nah, tidak ada salahnya kalau kita melihat ke masa lalu. Sebagaimana seorang supir melihat ke depan terus, tahu-taunya ada truk nabrak dari belakang karena tidak memperhatikan kaca spion yang ada di samping. Nah, kira-kira gitulah. Jadi refleksi kita ini adalah mengukur bagaimana kehidupan kita di tahun 2023 sehingga kita bermawas diri kelak untuk tahun 2024. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala 14 abad yang lalu sudah memberikan acuan itu Bapak yang dimuliakan Allah. Yaitu di surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah Anda bersama orang-orang yang selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah, mereka melakukan kesabaran, mereka melakukan permohonan kepada Allah pada pagi hari dan sore hari, hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menggambarkan Bapak bahwa kita disuruh untuk selalu bersama mereka orang yang dekat dengan Allah. Jangan jauhi para ulama, jangan jauhi para kiai, jangan jauhi para alim, mendekatlah dengan mereka. Kalau kita menjauh dari mereka, maka kita akan disergap oleh serigala yang tidak bertanggung jawab akan kehidupan dunia kita dan kelak di akhirat. Berapa banyak orang yang tersesat dalam kehidupan kegemerlapan kehidupan dunia karena mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab akannya tentang kehidupan akhiratnya. Jadi pilihnya teman. Milih teman itu nih ayatnya.
Kamu milih-milih teman. Ya iya, memang harus milih teman. Ya. Jadi kita memilih teman-teman yang baik, yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu basah lisannya berzikir kepada Allah, yang selalu mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Dekatin ke dia. Itu yang pertama. Jadi kalau teman kita selama tahun 2023 belum menghantarkan diri kita lebih dekat kepada Allah, tinggalkan untuk tahun 2024. Buat apa berteman dengan orang yang tidak mau menghantarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau istri gimana Ustaz? Kan selalu istri kita yang di rumah, teman sejawat, seperjuangan, sependeritaan gitu ya. Apa saya tinggal Ustaz? Jangan. Itu tanggung jawab Bapak untuk mengarahkan dia. Itu. Anak-anak juga harus diarahkan. Nah, itu dalilnya yang pertama. Jadi memilih teman itu yang bisa mempengaruhi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan sungkan berteman dengan para ustadz. Kadang ada yang berpikir loh Pak, gimana? Kok nggak sama ustadz saja? Ah repot, ustadz banyak aturan. Ini ndak boleh, itu nggak boleh. Masya Allah. Padahal para guru-guru kita mengajak kita untuk masuk surga dan kita tidak mau mendekat dengannya. Nah, itu yang pertama. Jadi tahun 2024 kita harus memilih teman yang terbaik, yang kita bisa ajak ngobrol asyik, yang bisa mengukuhkan hati kita, yang bisa mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini antara kita dengan istri di rumah masih diam-diaman, tidak saling mendukung dalam kebaikan, maka dari sekarang formasinya ubah. Bikin MOU lah kira-kira gitu. MOU, memorandum, apa itu MOU ya? Memorandum apa itu? Understanding terus? Ya, Wah, Ustadz juga MOU nggak tahu kok disebutkan. Ya muncul aja gitu. Ubah Pak, ubah. Mulai tahun 2024 kalau Papa bangunnya jam 3 belum bangun, siram. Sedemikian juga Mama, kalau nggak bangun jam 3 malam untuk tahajud, Papa akan memberikan sanksi. Kira-kira gitulah. Biar saling mendukung untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi diatur sehingga satu sama lain saling mendukung. Nah, kalau selama ini saling membiarkan, suaminya ngorok jam 3, biarin aja, gitu ya. Tidak, Pak. Jadi itu harus diatur dari sekarang. Atau anak kita juga kita ajak. Kalau Papa belum bangun jam 3 dini hari, tolong bangunin. Nggak usah Pak, saya yang bangunin, bikin alarm aja. Boleh. Jadi temannya alarm gitu ya. Kalau anak kita suruh membanguni kita, pasti otomatis dia bangun juga. Kalau alarm gimana mau nyuruh alarm sholat kan? Kalau anak kita yang bangunin kan bisa. Ayo nak sekalian sholat, ambil wudu, kita jamaah tahajud. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau format ini bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, memilih teman yang bisa mendukung kita untuk lebih dekat kepada Allah di masa-masa mendatang. Yang pertama. Yang kedua,
ولا تعد عيناك عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا. Dan jangan engkau memalingkan mata engkau, pandangan kamu jangan palingkan, ya. Jangan membuat silau mata kamu terhadap mereka yang selalu menginginkan kehidupan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Ya. Itu cara kita yang kedua. Jadi tidak usah silau dengan mereka-mereka yang Allah berikan rezeki yang banyak. Biasa-biasa saja, Pak. Kalau saya mau Ustadz, aman lah. Saya kan dulunya bekas pesantrenan juga, Ustadz. Tapi yang parah nih, istri ini tidak bisa saya, Ustadz. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau kita mungkin aman, tapi orang yang di sebelah kita, yang di sekitar kita, tersilaukan enggak mereka dengan kehidupan orang lain terkait dengan kehidupan dunia mereka? Pak, itu tetangga kita sudah beli mobil baru, Pak. Mereknya yang terkini lagi, Pak. Oh, Papa kan paling tinggi jabatannya di kantor. Kalau dia itu biasa aja. Tapi kok bisa Pak ya? Jadi kalau suami-suami yang model kayak gini nih, harus kuat, ya, harus kuat pengendaliannya. Jangan sampai kita terperdaya dengan siapapun yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang gemerlap dari kehidupan dunia. Maka di situ adalah zinatal hayatid dunia, perhiasan, keindahan kehidupan dunia. Tuh. Maka orang yang beriman itu memunculkan sikap qanaah dalam kehidupan. Ya, qanaah memadakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan apa yang belum Allah berikan. Jadi apa yang sudah ada pada diri kita berupa kehidupan dunia, manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Dan adapun yang kita belum diberikan oleh Allah, maka dia bersabar dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun 2024 kelak yang akan kita lalui setahun ke depan, nah ini yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Jangan terlalu hubbud dunia, jangan terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Kalau mau kerja, ya boleh-boleh saja. Islam tidak melarang. Tapi ketika ada pekerjaan yang bertentangan dengan syariat, maka pekerjaan kita harus dikalahkan. Nah ini. Tidak ada salahnya bapak main bulu tangkis. Tidak ada masalah. Tapi ketika main bulu tangkis, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka bapak harus rela untuk melakukan syariat Islam itu. Salah satunya bercelana panjang dalam berbulu tangkis. Jangan kelihatan Tidak ada masalah dengan sepak bola Anda. Silakan main bola. Tidak ada masalah. Mubah, boleh. Tapi ketika azan, berhenti dan sholatlah. Dan pakai pakaian yang menutup aurat. Itu pandangan seorang muslim. Ketika kehidupan dunia yang dia cari dalam kehidupan dunia ini
tidak selaras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka dia menyesuaikan diri sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebaliknya, mereka-mereka yang terlenakan dalam kehidupan dunia, yang barangkali mereka belum faham akan syariat Islam, mereka bangga melakukan sesuatu pelanggaran dalam kehidupan mereka. Karena sudah biasa, ya terasa biasa-biasa saja. Padahal itu kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak tergerak di dalam hati seorang itu ketika dia bekerja untuk mengabdikan dirinya kepada Allah? Nah, itu kan yang kita dapatkan. Dan itu yang harus kita hadirkan dalam jiwa kita. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan, panggilan Allah telah datang dari masjid, dan apa reaksi iman kita pada saat itu? Kalau kita lebih memilih pekerjaan dan meninggalkan panggilan Allah, maka kita kategori hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Padahal Allah melarang untuk tidak terlalu cinta kepada dunia, dan kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka-mereka yang terlenakan dalam kehidupan akhirat mereka, karena mereka lebih memilih kehidupan dunia. Bapak yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang pertama tadi, bersabarlah beserta orang-orang yang selalu memohon pertolongan Allah, yang selalu mengabdikan diri mereka kepada Allah pagi dan petang hari, hanya mengharapkan ridha Allah, yakni berteman dengan orang baik yang bisa mendukung kita untuk lebih berdekat dengan Allah. Yang kedua, jangan sampai kita merasa mata kita terpelangak dan terbuka kepada mereka-mereka yang Allah beri kelebihan dari kehidupan dunia, sehingga kita terlena dan terlarut di dalam kehidupan seperti yang mereka lakukan. Barangkali mereka tidak mengindahkan aturan-aturan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya, yang ketiga, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan jangan sekali-kali kalian patuh, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Ini tidak boleh kita mengikuti mereka-mereka yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Dan ini sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama orang yang selalu mengingat Allah, dan yang kedua ini adalah orang yang selalu lupa kepada Allah, tidak boleh kita patuh dan tunduk dan ikut dengan kehidupan mereka. Wattaba'a hawahu, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, karena urusan mereka itu adalah melampaui batas. Mereka-mereka yang tidak mengingat Allah, mereka-mereka yang memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan dunia, maka dilarang oleh Allah untuk kita ikuti dan untuk kita patuhi mereka, karena mereka sudah dikategorikan orang yang melampaui batas. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan bekal buat kita di tahun 2024 ini. Semoga kehidupan kita di masa-masa mendatang Allah arahkan kepada jalan yang terbaik untuk senantiasa
mengabdi kepadanya dalam hal apapun. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bisa?